Halo, saya Rizka Mutia, jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perubahan sosial budaya mengenai tanggapan terhadap demo atau aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 1, 2, 3. Pasti masih banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih Omnibus Law itu? Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Ciptaker hanyalah salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang diundangkan, antara lain yang pertama, RUU tentang Cipta Kerja, yang kedua, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan yang ketiga, RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang yang paling banyak menghasilkan hukum. Selain dianggap banyak memuat pasar kontroversial, RUU Ciptaker menghasilkan hukum hanya mementingkan kepentingan investor. Banyak undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan melalui Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Jika disahkan, RUU Ciptaker akan merevisi sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapus, mengubah, dan menambah pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sejumlah pasal dari Undang-Undang Omnibus Law dianggap oleh serikat buruh akan memberikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang menjadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Hal ini mulai melemahkan posisi pekerja. Banyaknya pasal-pasal kontroversial tersebut yang menyebabkan muncullah pro dan kontra. Namun, jika dilihat, masih banyak yang kontra terhadap Omnibus Law RUU Ciptaker ini. Karena banyak yang kontra, terjadilah aksi atau demo yang dilakukan oleh masyarakat pekerja, terutama buruh dan juga mahasiswa yang turut berpartisipasi untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia, terutama para pekerja. Aksi atau demo ini dilakukan oleh hampir seluruh mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia. Sebagai mahasiswa sendiri, saya setuju dengan dilakukannya demo penolakan RUU Ciptaker ini. Namun, tentu saja di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, minimal dengan menggunakan masker dan hand sanitizer selalu. Selain itu, saya juga setuju jika demo dilakukan dengan damai, tanpa menimbulkan kericuhan dan tanpa merusak atau membakar fasilitas umum. Namun, sayangnya kericuhan masih saja terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta. Sebenarnya, tujuan utama mahasiswa adalah menyampaikan kepada pemerintah, terutama DPR, agar tidak mengesahkan Omnibus Law RUU Ciptaker. Namun, kericuhan malah terjadi antara mahasiswa dan aparat penegak hukum yaitu polisi. Seperti beberapa video yang tersangkap kamera ini dan beredar di media sosial, terlihat kericuhan yang terjadi. Ini adalah video di mana halte bus Transjakarta dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, entah itu mahasiswa atau oknum lainnya. Karena beredar juga beberapa foto yang mengatakan jika oknum yang merusak dan membakar halte itu bukanlah oknum dari mahasiswa, melainkan oknum yang dibayar untuk merusak fasilitas umum agar yang dituju bersalah dalam perusakan itu adalah mahasiswa. Ini adalah video di mana polisi salah sasaran, di mana orang yang tidak ikut dalam aksi, tapi dikira salah satu orang yang ikut demo dan malah dipukuli. Kemudian ini adalah video di mana aparat kepolisian yang main hakim sendiri dengan beramai-ramai menendang dan memukul mahasiswa yang tidak dapat lari lagi dari kejaran aparat kepolisian. Hal inilah yang sangat disayangkan harus terjadi. Seharusnya sebagai mahasiswa yang berpikiran terbuka, kita harus bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan tidak merusak fasilitas umum
dan tidak menimbulkan kericuhan apapun, serta aparat kepolisian yang seharusnya berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat malah semena-mena dengan memukul dan menendang. Sebenarnya kericuhan itu tidak akan terjadi jika tidak ada hal yang memicu. Hingga saat ini tidak tahu apa penyebab pasti kericuhan tersebut terjadi dan siapa yang memulainya. Sekian video ini. Terima kasih. Dadah.